Maaf Aston Villa, Chelsea tidak mau kehilangan Ross Barkley. Ross Barkley dipinjamkan ke Aston Villa oleh Chelsea di musim ini dan tampil gemilang. Tapi The Blues tak mau kehilangan dirinya. Chelsea merampungkan skuad di musim 2020-2021. Ross Barkley, salah satu pemain yang kena dampaknya, harus rela dipinjamkan selama semusim ke Aston Villa. Dilansir dari Mirror, Ross Barkley kalah saing oleh pemain baru Chelsea di lini tengah, sebut saja seperti Kai Havertz dan Hakim Ziyech. Di Aston Villa, rupanya Barkley justru tampil gemilang. Ross Barkley selalu turun jadi starter di Aston Villa. Dirinya ditempatkan sebagai gelandang serang. Dari 5 laga di Liga Inggris, Ross Barkley sudah membuat 2 gol dan 1 assist. Pergerakannya di lini tengah mampu membuat permainan Aston Villa makin hidup. Musim memang masih panjang. Ross Barkley bisa saja terus membawa Aston Villa sebagai kuda hitam untuk melesat ke papan atas. Aston Villa malah sudah ancang-ancang ingin mempermanenkan Ross Barkley, tapi Chelsea sepertinya tidak mau. Manajer Chelsea Frank Lampard diketahui terus berkomunikasi dengan Ross Barkley. Lampard juga terus memantau perkembangannya. Lampard pun bakal kembali memulangkan Barkley sembari berharap performa si pemain terus meningkat. Chelsea akan hadapi Newcastle United tanpa Kai Havertz dan Christian Pulisic. Chelsea akan berhadapan dengan Newcastle United dalam laga lanjutan Liga Inggris 2020-2021. Pertandingan di St. James Park pada Sabtu 21 November 2020 berpotensi menjadi momen yang penting bagi tim tamu. Permasalahan yang terjadi di lini belakang dan depan sejauh ini sudah teratasi. Namun dalam laga kontra Newcastle, permasalahan lini serang The Blues dapat kembali terlihat. Menurut laporan dari The Athletic, tim London Barat tersebut akan menjalani laga kontra Newcastle tanpa 2 pemain mereka. Kai Havertz dan Christian Pulisic akan absen dalam pertandingan kali ini. Havertz sudah pulih dari COVID-19 namun belum selesai menjalani sesi latihan yang memadai untuk membangun kebugaran. Sementara Pulisic masih menjalani pemulihan dari cedera hamstring yang dideritanya. Pemain yang berposisi sebagai penyerang sayap tersebut tidak dapat tampil pada laga kontra Burnley lalu. Chelsea akan menjalani 13 pertandingan dalam rentang waktu 43 hari. Lampard tidak ingin meningkatkan risiko cedera bagi pemain-pemain yang berpotensi memberikan kontribusi penting bagi timnya. Selain itu, Chelsea juga tidak dapat menurunkan Thiago Silva kontra The Magpies. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah tersebut baru kembali ke Inggris dari timnas Brazil pada Kamis 19 November. Waktu baginya untuk mendapatkan hasil tes COVID-19 dan pemulihan tidak memadai untuk masuk ke dalam skuad. Sementara Ben Chilwell diperkirakan sudah pulih dari permasalahan punggungnya. Jorginho berniat pergi Chelsea bisa lega karena mau jual pemain. Agen gelandang Chelsea Jorginho, Joao Santos mengakui bahwa kliennya bisa meninggalkan Stamford Bridge tergantung pada karir Maurizio Sarri selanjutnya. Sarri dan Jorginho bekerja sama di Napoli sebelum keduanya pindah ke London. Sarri kemudian gabung Juventus namun karirnya di Turin tak lama. Joao Santos telah mengkonfirmasi Jorginho akan terbuka untuk kembali ke Italia jika Sarri menemukan klub baru. Dia sangat senang dengan Frank Lampard dan Chelsea bisa melakukannya lebih baik dari musim lalu, kata Santos kepada Calcio Mercato. Hampir semua pemain Italia ada di Serie A, karena ini liga yang penting, tapi takdir membawanya ke London. Jika Maurizio Sarri bertahan, mungkin dia akan bergabung dengan Juventus, imbuhnya. Jorginho memiliki ikatan batin dan profesional dengan pelatih tersebut. Kami menunggu untuk melihat kemana Sarri pergi, dan jika itu klub besar di Italia, Jorginho bisa mengikutinya. Jorginho sudah 11 kali tampil membela Chelsea musim ini, namun pemain berusia 28 tahun tersebut masuk dalam bangku cadangan saat The Blues menang atas Burnley dan Sheffield United di Premier League sebelum jeda internasional.
Frank Lampard larang istri gelar pesta bila Chelsea kalah. Melatih salah satu klub terbesar di Liga Inggris yakni Chelsea memberi beban tersendiri di pundak Frank Lampard dengan segala tekanan dan tantangan yang dihadapinya. Hal ini pun rupanya berdampak pada aktivitas sosial dirinya dan keluarganya. Sampai-sampai dia merasa takut akan merusak nama baik keluarganya bila dia gagal mengawal The Blues memetik kemenangan di pertandingan. Inilah yang kemudian membuat mantan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Chelsea dengan 211 gol tersebut tidak memperbolehkan istrinya sering-sering menggelar pesta di rumah, terutama setelah pertandingan klubnya. Kami tidak diizinkan mengadakan makan malam atau acara kumpul-kumpul apapun setelah pertandingan untuk mengantisipasi hal terburuk. Karena jika kami kalah, saya akan jadi mimpi buruk, ujar Lampard dilansir dari Sunsport. Saat menjalani 1 tahun di media di mana saya merasakan ada penurunan dari tekanan saat saya bermain dan tekanan yang saya alami sekarang. Seperti yang dilontarkan Christine, saya adalah Frank Lampard yang jauh lebih baik, lebih mudah dan lebih santai, lanjutnya. Lebih lanjut, pelatih berkebangsaan Inggris tersebut juga mengungkapkan betapa sulitnya menjadi seorang pelatih, bahkan lebih sulit daripada ketika dia masih jadi seorang pesepak bola. Kehidupan seorang pemain adalah gelembung keegoisan sampai taraf tertentu. Fakta dan realita yang saya sadari sekarang ini jauh lebih sulit daripada bermain dalam hal konsumsinya, ungkap Lampard. Seorang manajer mendapat 50 masalah sehari. Ini jauh lebih melelahkan, tapi saya sangat menyukainya dan tidak bisa hidup tanpa hal tersebut, tutup Lampard.